Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Baru-baru ini Menteri Tenaga Kerja bikin kehebohan, mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur bahwa dana JHT, jaminan hari tua, hanya boleh dicairkan pada umur 56 tahun. Pekerja bergerak protes, timbul reaksi. Padahal katanya dana JHT itu ada 500 triliun. Kemana uang ini semua? Inilah Hot Room, permen pahit JHT. Belakangan ini, berbagai media ramai dengan pemberitaan mengenai permen. Permen ini bukan sembarang permen. Karena permen ini rasanya tidak manis, melainkan pahit. Ya, permen ini adalah Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang membuat gejolak dan reaksi tajam dari masyarakat. Karena permen ini, para pekerja tidak lagi bisa mengambil dana JHT-nya jika ia berhenti kerja atau di PHK. Mereka harus menunggu sampai usianya 56 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa peraturan ini tiba-tiba diubah? Apakah ada agenda lain di balik ini? Mengingat dana pekerja yang mengendap jumlahnya sangat fantastis. Lebih dari 500 triliun rupiah. Mengapa di situasi sulit seperti ini, pemerintah semakin menghimpit dan membuat masyarakat semakin terjepit? Untuk membahas topik ini, sudah hadir dengan kita malam ini. Yang pertama, Ibu Basani Situmorang, staf ahli Menaker bidang hukum dan industrial periode 2000-2002, yang sudah melanglang buana dalam bidang hukum tenaga kerja. Bahkan saya pernah berperkara sama dia. Yang kedua, Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Bapak Peter Abdullah, Direktur Research Center of Reform and Economic Indonesia, KOR. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Saleh Partaonan Dauli, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Selamat malam, Pak. Berikutnya Bapak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, yang mungkin menggerakkan demo-demo dalam waktu dekat. Selamat malam, Pak Said. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Ibu Basani. Ibu Basani, tolong Ibu terangkan. Sebelumnya, orang kalau di PHK berdasarkan permen yang lama boleh langsung mencairkan dana jaminan hari tua karena memang itu sebagian besar kan dipotong dari gajinya. Kenapa, Bu, tiba-tiba peraturan ini dirubah? Sibukan uraikan alasannya. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kita kembali ke filosofinya jaminan hari tua. Ya. Kalau kita lihat jaminan sosial, ada 6 program sekarang. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Dari 6 program ini ada program pendek, ada program panjang. Program panjang itu adalah JHT dan pensiun. Ya. Nah, di undang-undang kita sejak tahun 92 sudah kita atur bahwa JHT itu untuk jangka panjang. Sehingga kita katakanlah dulu pertama kali keluar, kalau dia sudah 5 tahun jadi peserta baru bisa diambil. Akhirnya kita lihat, oh ini gak cocok dengan filosofi JHT, kita kembalikanlah di Undang-Undang 24 tahun 2011.
bahwa JHT itu hanya bisa diambil kalau dia cacat total tetap, Cacat. meninggal dunia, Meninggal. dan pensiun, Pensiun. usia pensiun, usia. Tidak dulu- diatur karena PHK ya situ ya? Tidak. Oke, Nah, terus? Keluarlah di PP 46 pelaksanaan Undang-Undang 24 2011. Ya. Nah, di PP 46 kita atur tetap sesuai dengan undang-undang. Keluarlah PP 60 mengatakan bahwa di penjelasan dikatakanlah bahwa pensiun itu termasuk pemutusan hubungan kerja. Dan oleh karenanya boleh mencairkan JHT. Nah, itu kan di PP 60 keluarlah Permen 19. Ya, Tata cara membuat JHT itu. permen lama. Ya, Permen 19, Ya, yang- Permen 19 ini yang lama, dikatakanlah, oh usia PHK itu termasuk, ya bisa lah, dicairkan dengan masa tunggu sebulan. Keluarlah itu. Jadi Permen 02 ini mengembalikan ke filosofinya lagi, Yaitu, yaitu baru bisa dicairkan kalau usia 56. pertanyaan saya, tadi saya bilang, benar nggak begitu dengan Permen nomor 2 2002 ini, 2022 ini? Si Poltak, sarjana hukum, bekerja 10 tahun, umur 32, dia di PHK. Selama 10 tahun, gajinya dipotong untuk jaminan hari tua. Jadi menurut ibu, si Poltak ini harus menunggu 24 tahun lagi agar uangnya tadi yang sudah dipotong bisa dicairkan. Iya, mengapa? Karena itu memang dana untuk hari tuanya. Untuk hari tua. Karena dia masih usia produktif. Kenapa nggak dikasih sekarang aja, Bu? Lah, kan untuk dia tua apa? Apa urusan ibu, urusan tua orang, itu kan urusan saya katanya kan? Bukan begitu. Kan pemerintah ini menjamin Ya. bagaimana kelangsungan hidup para pekerja kita. Kalau ini. sebelum umur 56 dia sudah mati kelaparan, bagaimana Bu? Karena nggak ada duit. Kan ada bantuan pemerintah, ada bansos, ada apa, semua Seindah ada. itu. Ya, ya kan bahkan kita Kalau lihat. ibu punya tabungan di bank, Ya. ibu tutup, uangnya kan harus kembali kan? Iya kan? Anda buka deposito, datang ke bank, cair, harus Pak. kembali. Kalau nggak dicairkan pidana kan? Bedakan antara tabungan pribadi dengan tabungan publik pekerja kita. Tapi ini kan uangnya Pemerintah buruh. perlu mengatur Ya. bagaimana si pekerja kita ini supaya produktif. Bagaimana produktif udah PHK, Bu? Loh, kan dia masih usia produktif, Pak. Mencari lah. Kalau nggak Apa dia dapat- menjadi wirausaha. Kalau nggak dapat, yang nggak kerja. dapat pasti kan pemerintah ada. Sekarang ada PP 37. Pelaksanaan dari Undang Cipta Kerja. Bahwa ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. 3 manfaatnya. Ada informasi pasar kerja. Ada pelatihan. Ada uang tunai. oke Bu, kita tanya Ada dulu ke ini. Pak Said Iqbal. Bapak mewakili pekerja. Reaksi dari serikat pekerja apa terhadap gebrakan baru dari menteri ini? Dari suara-suara buruh, termasuk suara-suara di sosial media netizen, petisi-petisinya udah hampir tembus 500.000. 500.000? 500.000, Ya. hampir tembus 500.000. Dan itu kan jarang terjadi, satu Ya. petisi di media sosial. Itu menjelaskan bahwa buruh bereaksi terhadap tabungannya. Betul, antara tabungan pribadi dengan tabungan sosial, itu berbeda. Tapi yang harus dipahami, tabungan sosial di seluruh dunia, saya ILO governing body, saya pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva. Lazim kalau terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, ada wabah penyakit yang berkepanjangan, ada kemudian pandemi yang tidak ada kepastian, namanya aja social security. Security. Harusnya jaminan. dicairkan itu. Iya, harus dikaitkan. Justru saatnya lah sekarang. begitu. Betul, karena PHK di mana-mana. Ya. Jadi Pak Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang tepat. Tadi betul, Pak Jokowi memandang dalam hal ini sebagai kepala negara. Keluarlah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 Ya. yang menyatakan bila buruh ter-PHK maka bisa diambil JHT-nya paling lama 1 bulan setelahnya. Kenapa? Karena PHK di mana-mana dan Pak Jokowi mempertimbangkan faktor ekonomi yang lagi krisis yang kemudian terjadi PHK. Ya. Maka kata-kata pensiun itu termasuk PHK. Ya. Maka nggak ada yang salah. Nah sekarang menteri ngelawan presiden. Menaker sekarang ngelawan presiden. PP nomor 60 2015 belum dibatalkan. Tiba-tiba keluar Permenaker nomor 2 tahun 2002. Berarti kan bertentangan antara Permenaker dengan PP. Jadi ini total tidak diterima oleh para... Sangat tidak diterima oleh Berapa para buruh. jumlah karyawan yang di PHK selama pandemi ini Anda tahu? Selama pandemi catatan KSPI hampir mendekati angka 500.000. 500.000 Tapi orang. kan pemerintah mengumumkan hampir angka di 3 sampai 4 juta, 3,7 juta. Kalau saya nggak salah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau
mau menggunakan JKP, seberapa kuat dana JKP untuk membayar orang yang ter-PHK? Ada 3 alasan kita menolak JKP karena itu Omnibus Law. 1, tidak ada di seluruh dunia jaminan sosial itu mengenal rekomposisi. Misal Bang Poltak dan saya membayar iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian. Akadnya, kalau saya ada kecelakaan kerja, Bang Poltak ada kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada saya mati, uang saya ada. Masa saya bayar untuk kematian kecelakaan kerja saya tiba-tiba suruh bayar orang yang di PHK pesangonnya melalui JKP. Yang kedua, JKP itu hanya 6 bulan. JHT itu dibutuhkan untuk biaya hidup bagi buruh yang susah mencari pekerjaan, tidak segampang itu 6 bulan bisa dapat pekerjaan. Kira-kira dan yang modal usaha. mungkin nggak ini para mantan karyawannya PHK ini bisa bertahan puluhan tahun Tidak untuk menunggu mungkin, seperti kasus JHT sampai umur 56? Seperti kasus Poltak tidak mungkin. Ya. Mereka itu tidak segampang itu mencari pekerjaan. Yang angka pengangguran apalagi sekali lagi ya, ini sedang pandemi. Ya. PHK di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi 3% masih disumbang oleh batu bara Jadi dan sawit. menurut saudara peraturan ini sangat tidak adil atau bagaimana? Sangat tidak adil, dan permen yang paling pahit, permen apa? Permenaker nomor 2 Permen tahun paling 2022 pahit, adalah Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kita istirahat, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Saya lagi di Hot Room. Bapak Saleh Partaunan Daulay. Bapak kan wakil rakyat. Ya. Komisi 9 yang mengurusi ketenagakerjaan. Apakah DPR dikonsult dulu nggak oleh Menteri Tenaga Kerja sebelum mengeluarkan permen yang sangat pahit ini? Jadi kalau secara khusus untuk JHT baru bisa diambil setelah usia 56 tahun, ini tidak pernah disonding ke DPR. Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi memang DPR selalu mengamanatkan kepada pihak pemerintah agar dari waktu ke waktu kesejahteraan para pekerja ini dipikirkan. Ya. Termasuk diantaranya itu adalah tentu mengharmonisasi semua aturan perundang-undangan yang ada, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Ciptaker. Apakah permen ini mensejahterakan karyawan atau malah merusak masa depan? Kalau menurut saya sih sebetulnya saya tentu sebagai wakil rakyat mendengar apa yang disampaikan oleh para pekerja. Jelas-jelas para pekerja itu begitu keluar, ini begitu lahir, ini langsung menolak. Awalnya sih ada orang mengatakan ini kan karena kurang sosialisasi. Mungkin para pekerjanya belum paham apa itu JKP. Nanti JKP bisa menggantikan JHT. Ya saya kira nggak begitu. Karena apa? Orang-orang seperti Said Iqbal dan juga teman-teman elit pengurus serikat pekerja lainnya itu sudah paham dan sudah hafal ini soal ketentuan ini. Begitu ini keluar mereka langsung respon kok ini. Jadi artinya ini bukan soal kurang sosialisasi dulu. Jadi pertama, yang menurut Bapak apa ini? Apakah peraturan tidak manusiawi atau apa? Jadi begini, ini kan situasi kita begini loh Bang Hotman. Ya. Ini para pekerja sudah merasa ditinggalkan terus nih. Oleh siapa? Oleh pemerintah di dalam mengambil setiap kebijakan yang Kalau berkenaan DPR? dengan hajat hidup mereka. Sebentar, misalnya ketika pemerintah mendorong bagaimana agar Undang-Undang Cipta Kerja itu segera disahkan. Itu tetap tuh langsung bekerja walaupun demo berpuluh ribu orang di jalanan tetap jalan. Kemudian yang kedua, kemarin peraturan soal upah minimum. Itu para pekerja juga sudah menolak tetapi tetap jalan seperti itu. Lalu sekarang ada JHT, mereka ditinggalkan lagi. Nah kalau mereka terus merasa ditinggalkan, kemudian nggak ada yang melakukan advokasi sama sekali, mereka tentu akan melakukan Jadi Bapak perlawanan. sebagai anggota DPR, setuju nggak bahwa ini harus dicabut peraturan ini? Saya mengatakan bahwa peraturan ini sementara ini sangat tidak adil bagi para pekerja di tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah pemulihan ekonomi yang belum stabil sekarang. Pak Ujang, gaji Bapak saya potong, saya simpan. Kemudian Anda saya usir, lu nggak boleh kerja lagi deh, ya pergi lo, gitu kan? Terus uangmu yang saya potong selama ini baru ambil nanti kau saat kau 56 tahun ya, sekarang kau masih umur 32, berarti 24 tahun lagi baru kau boleh datang ke saya. Bapak setuju nggak? Nah, saya melihatnya begini, Bang. Saya kan dosen, karyawan juga, pekerja juga, jangan salah. Ini kita jujur saja. Bahkan kalau kita bicara gaji ya sedikit di atas UMR lah gitu kan.
Nah JHT saya lihat di pergajian itu ada pemotongan tiap bulan, saya sebutkan saja ya, 250. Nah persoalannya misalkan ketika sekarang usia saya 40 tahun. Artinya ketika saya misalkan berhenti, misalkan saya diberhentikan, lalu saya harus mengambil JHT di usia 56, ini sungguh tidak adil. Kenapa Bang? Ini ada contoh nyata kejadian pada saudara saya. Ya. Di awal pandemi 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi suaminya di PHK baru 3 hari. Ya. Istrinya dikontrakan sedang melahirkan. Ya. Dia tidak punya makanan. Ya. Dan ini kejadian nyata di Jakarta. Apalagi ini persoalan JHT yang tadi ya. Seharusnya kata kasus ini saudara ini gitu ya, saya ini. Lah kalau misalkan persoalan JHT-nya nanti dia butuh duit, dia ingin usaha kan. Ya ini kan diperlukan uang yang cepat. Cair yang cepat sesuai dengan aturan yang lama itu. Nah oleh karena itu saya melihat dalam konteks politik kebijakan yang dilakukan oleh, mohon maaf Ibu Menteri ya, itu ya melukai seluruh buruh di Indonesia. Menurut Bapak peraturan baru ini melukai seluruh buruh di Indonesia, terima kasih, termasuk Pak Peter. saya begitu. Pak Peter, pandangan Bapak dari segi ekonomi, di mana hanya uang karyawan yang gajinya dipotong untuk membayar JHT. Tapi sesudah di PHK baru umur 56. Dari segi ekonomi gimana? Ya, saya tidak akan langsung dari sisi ekonomi nih Bang Hotman. Ya, tapi saya akan mulai dulu dari tadi disampaikan bahwasanya ada keyakinan ini semua pekerja sudah paham benar-benar ini apa itu JHT, apa itu JKP. Sepertinya enggak, Bang Hotman. Ya. Saya alhamdulillah sudah menikmati tabungan JHT saya karena saya udah pernah pensiun, ya. Dan saya pada waktu saya mengikuti program JHT-nya BPJS Ketenagakerjaan, saya tidak tahu program ini. Ya. Jadi saya tidak tahu kalau yang ditanyakan ini tabungannya kemana aja. Itu sama, saya juga tidak tahu. Gaji Bapak dipotong 2% tiap bulan. Bapak nggak tahu? Tapi saya tidak tahu bagaimana dan apa yang bisa saya manfaatkan dari tabungan tersebut. Oke. Jadi ini saya masih meyakini bahwasanya persoalan ini ada dua ya yang utama. Pertama adalah pemerintah tidak pernah menjelaskan secara tuntas apa itu program JHT, apalagi program JKP. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan ini muncul karena pemerintah tidak melakukan komunikasi dan tidak membuat sebuah perencanaan untuk kebijakan secara tersusun. Seharusnya selesaikan dulu, ya, komunikasi diselesaikan, sosialisasi selengkap-lengkapnya di dalam ketentuan JHT itu sendiri. Ya, setelah 10 tahun, tadi yang disampaikan Pak Ujang, itu sebenarnya itu setelah 10 tahun yang bersangkutan bisa menarik uang JHT-nya. 10%. Sebesar 10% tunai dan 30% untuk perumahan. Atau ya. Dan ini tidak pernah kita ketahui dan tidak pernah kita tarik. Itu peraturan lama atau yang sekarang? Sekarang. Yang Permen nomor 2? Di Undang-undangnya Pak, undang-undang untuk JHT. Tapi di Permen yang sekarang diatur nggak itu? Itu tidak diubah, berarti masih berlaku. Jadi sebenarnya kalau yang disampaikan tadi sampai 56 tahun ya nggak sepenuhnya seperti itu. Ya. Karena kita yang pemilik dana masih bisa narik sebenarnya. Tapi kan cuma 10%. Loh iya, karena ini sekali lagi 10% memang, bukan di undang-undang, di PP nomor 46. Ya. Dan itu udah dirubah oleh Presiden Jokowi PP nomor 60. Baca baik-baik supaya tidak salah kaprah. Ya, tetapi ini ya, kalau seandainya, kalau kita berarti kita kembalikan lagi ya. Ketentuannya memang ini adalah jaminan hari tua. Yang jelas tadi saya udah baca juga peraturan pemerintah yang terakhir, benar ya Bu ya, PP yang terakhir mengatakan bahwa begitu PHK bisa diambil uangnya. Itu peraturan pemerintah terakhir ya. Itu peraturan pemerintah terakhir kan? Iya, keluarlah Permen 19 itu. Di Permenaker 19 baru dimunculkan PHK, baru sebulan kemudian ambil. Iya. Jadi di PP 60 tidak ada kata-kata PHK ambil, nggak boleh, nggak ada. Tapi kan dengan pensiun kategori PHK. PHK termasuk apa tadi? Pensiun. Iya. Dan alasan untuk JHT kan salah satu pensiun. Berarti PHK termasuk juga alasan untuk mencairkan. Ya, tapi ini ya sekali lagi makanya saya sebutkan, ini sekuennya itu harus diperhatikan. Kenapa ya? Karena sebenarnya pertimbangannya adalah pemerintah sudah mempersiapkan program untuk yang terkait dengan PHK.
ini yang kalau seandainya kena PHK itu kan jangka pendek ya. Itu ada program jaminannya. Enggak, pertanyaannya Pak, uang itu uang siapa sih? Uangnya Uangnya karyawan kan? Karyawan. Ya kenapa tahan berpuluh-puluh tahun? loh, karena ini kan namanya juga hari tua, jaminan hari tua. Itu tabungan sosial. Tabungan Bang, sosial. saya boleh jelasin. Silakan, Pak Ya, Timbul. jadi gini ya. Ya. Asuransi tenaga kerja dilahirkan dengan PP 33 tahun 7. Itu salah satunya JHT ini. Ya. Itu menyebutkan ada 3 hal untuk bisa diambil. Meninggal, cacat total, dan pensiun. Asuransi, oke. Ya. Itu logis. Tidak menyebut kata PHK. Oke. Jadi sejak 77 sampai 93 dengan lahirnya PP 14 tahun 93, Ya. nggak bisa ngambil PHK. Oke. Ya. Muncullah Undang-Undang 3 tahun 92. Pasal 14 mengatakan JHT bisa diambil dengan 3 hal. Sama. Oke. Pasal 15-nya menyebutkan dalam masa kepesertaan tertentu boleh diambil. Diatur dalam PP 14 tahun 93, lahirlah 5 tahun plus 6 bulan. Ya. Krisis masuk 98, diubah PP-nya menjadi 5 tahun plus 1 bulan. Ya. Sampai 30 Juni 2015. Ya. Karena sejak 1 Juli 2015 berlakulah Undang-Undang 40 tahun 2004. Pasal 35 dan pasal 37 menyatakan JHT diambil 3 alasan, sama. Ya. Pasal 37 juga sama. Ya. Tapi 37 mensyaratkan dalam masa kepesertaan tertentu minimal 10 tahun dapat diambil sebagian. Sebagian itu diatur dalam PP 46 tahun 2015, yaitu 10% untuk 10%. kegiatan lain atau 30% untuk perumahan. Dan di PP itu, ya. Setelah 1 Juli ada aksi penolakan karena waktu itu memang sangat cepat. Ya. Dan tidak ada bantalan kalau PP 46 memang sesuai dengan pasal 35 dan 37. Pasal 35 dan 37 tidak membuka ruang untuk PHK. Waktu itu Pak Jokowi memerintahkan keluarkan PP 60 yang menyebutkan pekerja ter-PHK termasuk pensiun. Artinya apa itu kalimat itu? Itu salah. Ya, tapi tertulis. Enggak, memang waktu itu saya katakan PP 60 salah. Tapi kan sudah keluar peraturan. Sudah keluar. PP 60 ditindaklanjuti dengan enggak gini, dengar dulu. Hebat bener Anda Kita nyalain punya presiden. regulasi Undang-Undang 12 tentang tata urutan hukum. Ya. Permenaker, PP tidak boleh melanggar undang-undang. Benar. Ya. Ketika Permenaker 19 mengatakan PHK ambil. Coba cari di pasal 35 dan 37. Ya. Di mana dasarnya? Ya. Tidak ada. Waktu itu 2018 kami pun sudah merevisi, mengupayakan revisi Permenaker 19. Tapi tidak berhasil karena memang kita tahu bantalannya nggak ada. Ya. Nah barulah 2022 keluar Permenaker 2 tahun 2022 yang isinya sama dengan Permenaker 3. Bantalannya apa? Kalau yang sekarang Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah saya mau jelaskan dulu secara hukumnya. Ketika Permenaker 2 ini kita baca, itu sesuai dengan pasal 35 dan 37. Sehingga kalau ada orang bilang, yang salah Permenaker, saya mau bilang, yang salah itu kalaupun disalahkan, pasal 35 dan 37. Undang-undang. Undang-undang. Oke, kita Oleh sebab istirahat itu, dulu. Kembali sesudah yang berikut ini. Saya mulai lagi di hot room, Pak Timbul. Secara hukum formal benar bahwa di undang-undangnya diatur bahwa PHK tidak termasuk untuk mencairkan JHT sebelum umur 56. Itu kita akui secara undang-undang. Kemudian keluar peraturan pemerintah yang nomor 60 ya, yang seolah-olah mengatakan bahwa PHK termasuk pensiun. Oleh maksudnya artinya berarti JHT bisa dicairkan. Ya. Dan selama 5 tahun lebih, permen lama dari Menteri mengatakan bahwa boleh dicairkan. Begitu PHK. Sekarang berubah lagi. Diubah ke arah yang benar. Diubah ke arah yang benar bagi siapa? Karena sesuai dengan pasal 35 dan 37. Undang-undangnya? Undang-undang. Karena tadi saya katakan, ini kan hanya untuk mengakali bagaimana PHK bisa ambil. Makanya disebut PHK termasuk pensiun. Pertanyaannya begini. Kalau PHK termasuk pensiun, ketika saya PHK, boleh dong mengambil jaminan pensiun? Boleh gak? Karena kan PHK termasuk pensiun. Faktanya boleh gak? Nggak boleh. Artinya, ini kan hanya mengakali bagaimana PHK bisa ngambil karena di 35 dan 37 tidak dibuka. Saya pernah Pertanyaannya begini Pak.
undang-undangnya benar begitu? Ya. Apakah menurut Bapak undang-undangnya yang salah? Kalau dianggap itu salah, betul judicial Betul. review. Kalau menurut saya tidak. Gini ya. Karena sejak tahun 77 pemerintah sudah berpikir bahwa memang pekerja itu harus sejahtera pada saat Tapi bekerja. kan uang pekerja diambil. Tapi kalau abang baca undang-undang, perintah undang-undang mengatakan ini memang dari pekerja dan dari pengusaha. Tapi diberikan pada saat pensiun. Apakah undang itu yang dibuat pasalnya salah? Itu salah. Betul, undang-undang itu duit demi hukum, uang itu adalah uang buruh. Ya. Tetapi ketika undang-undang memerintahkan, hei Timbul, uang itu uang kamu, tapi diambil di 56. Yang salah siapa? Undang-undangnya. bukan? Undang-undangnya. Oke, kalau gitu Pak Said. Mari kita Yang baca. salah undang-undangnya bukan? Enggak. Undang-undangnya tidak salah. Lagi ditanya. Sebentar dulu. Tunggu dulu, saya lagi ditanya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Undang-undang benar. Pensiun, maka karena ada shock ekonomi, karena krisis, karena PHK besar-besaran, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara melakukan diskresi. Karena ada permintaan JHT itu begitu kuat sebagai untuk bertahan hidup. Ya. Maka keluarlah diskresi Presiden itu PP nomor 60 tahun 2015 dan belum dicabut. Dan belum dicabut. Iya, tadi Bang Hotman bilang bahwa PHK adalah pensiun. Clear. Dengan demikian, ingat PP 60 tentang JHT bukan tentang pensiun yang timbul maksud. Ya. Karena dia bicara tentang JHT, Presiden hanya menyatakan tentang JHT. Tidak ada hubungan dengan pensiun. PP 60 itu redaksi PP 60 itu artinya bahwa begitu PHK dana JHT bisa cair. cair. Hanya itu tujuannya itu. Iya, kalau timbul bilang Nggak ada penafsiran lain. nggak ada tafsiran. Nah, kalau timbul bilang pensiun boleh nggak? Kalau istilah PHK pensiun dia nggak boleh karena dia ada PP yang lain. Ya. PP 60 itu tentang JHT. Ya. Tidak ada hubungan dengan pensiun. Boleh nggak? Kalau pengertian tadi PHK adalah pensiun, kemudian dia mengambil JHT, terus ngambil pensiun, dalam PP nomor 60 bicara JHT. Maksudnya PP 60 itu bahwa JHT. perlakuan terhadap perlakuan JHT. untuk mengambil uang JHT bisa karena pensiun, bisa karena PHK. PHK, lex Itu maksudnya. spesialis, iya. Ya, tapi di mana di tentang undang-undangnya, pensiun, Bang? tentang Kenapa? pensiun. Tunggu dulu. Undang-undangnya di mana? Tunggu dulu. Sebentar dulu. Kan Kita hanya dijelasin bicara dulu. Kita hanya bicara redaksi Iya, PP-nya. tadi Ya. saya jelasin. Nah, Ya. dengan demikian, maka pengertian pensiun atas perintah Undang-Undang 40 2004 oleh Presiden ditafsirkan kategori pensiun itu adalah PHK. Apa yang salah? Boleh kan? Ya. Dan itu karena keadaan memaksa sebagai kepala negara, kepala pemerintah, rakyatnya susah. Masa dia hanya gara-gara undang-undang panjang cerita dengan DPR dia nggak boleh mengeluarkan PP? Boleh. Nah, tentang pensiun ada PP-nya lagi. Yaitu yang menyatakan kalau perhitungan JHT itu tabungan sosial, Bang, namanya Provident Fund. Itu biasa di Malaysia, di Singapura, di Brazil, di Australia, di Selandia, di negara Nordik. Kalau dia shock ekonomi, kepala negara mengambil keputusan. Dasarnya harus ada dulu. Artinya Maka sekarang ini berlaku peraturan yang saling bertentangan. nggak boleh. Masa menteri ngelawan presiden? Ya itu dia. Nggak PP nomor boleh. 60 mengatakan Iya. PHK boleh dicairkan. Iya. Tapi Iya. permen yang nomor 2 Nggak sama boleh. undang-undang induknya mengatakan tidak Tapi boleh. undang-undang induk kan sudah ditafsirkan oleh presiden. Maka harus jadi satu Oke, nafas. Ibu Basani, Gitu loh. Ibu Basani, kenapa tiba-tiba dirubah dalam keadaan kondisi masyarakat lagi susah? Jadi Kenapa harus sekarang setelah dulu tahun 2015 nggak ada pandemik berlaku peraturan boleh dicairkan? Nah, begini, Kenapa Pak. lagi susah pandemik malah Jadi, dipersulit? kan kita betul. sudah ada undang-undang cipta kerja. Ada pasal kalau dia kontrak pun PKWT ada uang kompensasi. Ya. Ada uang kompensasi. Jadi ada juga PP 37. Ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ya kan? Di kehilangan pekerjaan ada 3 manfaat. Uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan. Jadi kalau si pekerja itu di PHK, kalau dia PHK ada uang pesangon. Ada uang pesangon. Sehingga dia sudah ada dana untuk dia mencari pekerjaan lagi, menunggu kerjaan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembalikan filosofinya JHT. JHT itu adalah di hari tuanya. Kalau dia PHK diambil, contoh, saya kerja 3 tahun. Berapa sih JHT saya? 2 juta, 3 juta?
Saya ambil, habis. Dapat lagi saya kerja lagi 2 tahun. Karena Bapak katakan tadi umur 32. Kerja lagi saya 2 tahun. Saya tarik lagi JHT, habis. Itu kan uangnya dia. Kenapa dia tidak berhak mengambil uangnya dia kembali? Bukan kita katakan tidak berhak, Pak. Ya tidak berhak dong kalau sudah umur 56. Dia tetap berhak. Ya. Cuman pemerintah mengatur. Pemerintah itu Bagaimana siapa? pekerja kita ini supaya produktif, jangan konsumtif. Presiden Itu. bilang Jadi nggak ada begini. masalah. Bang, Ini saya dari mau coba tadi ini kasih belum tahu, Bang. clear ini Gini. sebetulnya. Presiden Bisa bilang nggak ada masalah. Dia 10 Ini tahun. ada yang tidak. Karena undang-undangnya mengatur tata cara pengambilannya. Berarti undang-undangnya yang salah. Menurut saya sudah benar, tapi kalau ditafsirkan salah, silahkan judicial review. Kalau menurut saya benar. Maksud saya gini. Menurut Bapak, Maksud saya gini. benar uang karyawan dipotong tiap bulan, Bolak-balik. ditahan itu benar. Karena perintah undang-undang. Undang-undangnya berarti salah. Tidak, Belum. tidak salah undang-undangnya. Gini ya. Karena kembali ke filosofinya. Negara kan Intinya filosofinya menteri ini itu ya. lawan presiden. Ya, kalau kita Menteri baca lawan Susenas tadi presiden. saya katakan, Susenas 2020 jumlah orang yang paling miskin itu banyak di kelompok mana? Lansia. Ya. Ya, sementara usia harapan hidup semakin tinggi, teknologi kesehatan semakin baik. Artinya kita akan punya aging population, populasi yang lansia banyak. Kalau mereka sangat miskin nanti atau miskin, ini akan menjadi bahaya. Kalau miskin Nah, masa muda gimana? enggak, artinya gini dulu, dengar. Kan udah PHK. Iya, sekarang gini. Ketika dia itu nanti mau pensiun, barulah diperintahkanlah oleh undang-undang ini. Dapat jaminan pensiun, dapat jaminan hari tua. Ya. Pensiun itu sifatnya manfaat pasti, JHT iuran pasti, gelondongan langsung. Kalau Nah, ini- oke. sekarang pertanyaan tadi Abang belum dijawab. Kalau dia PHK apa? Sekarang ini sudah ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau ditanya uangnya mana? Sudah ada. Kalau kita baca, kita dengar pidato kenegaraan presiden di 2020 disebutkan oleh di APBN sudah dialokasikan untuk 0,22% sejak Februari 2021 sampai terus membayar iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. 1, dialokasikan 6 triliun untuk modal awal. Jadi memang kalau ditanya uangnya ada gak? Ada. Pertanyaannya, daripada mengalokasikan uang lain, kenapa enggak uangnya dikembalikan aja? Betul sekali. Bang, Balikan aja Kenapa uangnya. pemerintah? Itu kan dipotong dari Kok gaji. pemerintah Pemerintah urus Ini kan sudah niat punya. dari pemerintah untuk memberikan jaminan. Ada berarti Jadi apa? kita begini Bang, ya. Kalau kita Nggak masuk mengikuti yang maunya, ya, ini mirip dengan saya selalu mengandaikan mirip dengan antara anak dan orang tua. Ya, namanya anak-anak selalu kepinginannya dia, tapi orang tua selalu melihatnya dari jangka panjang, perspektif jangka panjang. Demikian juga pemerintah. Pemerintah dalam hal ini menyiapkan jaminan hari tua. Ya. Agar supaya hari tua dari pekerja itu terjamin. Pertanyaan saya begini Pak, coba jawab. Si Poltak, begitu di PHK umur 32, akhirnya pengangguran. Pengangguran, nggak dapat Apakah, kerja. Bang Sebentar. Pengangguran, tidak dapat pekerjaan. Sehingga nggak relevan lagi soal pensiun atau tidak. Apakah adil? Dia pengangguran, puluhan tahun, Iya. kerjanya luntang Iya. lantung, tapi uangnya baru umur 56 bisa Iya. jalan. Apakah mungkin Bang Hotman, apakah Bang Hotman mengasumsikan si Poltak PHK umur 32 tahun, dia akan menganggur sampai umur 56 Kita tahun? ambil contoh. Jangan ekstrim, Bang. Ya, jangan ekstrim. Jangan terlalu dong. ekstrim maksudnya. Jangan ekstrim Karena kan dong. Memang ada. bekerja itu Saya- kan saya- Tidak adalah ada Kita kerjaan nggak boleh. di antara ratusan juta mungkin Boleh ada. saya kasih tanggapan, Bang Hotman? Tetapi ini kan kita membuat satu ketentuan yang berlaku umum. Di mana di dalam kondisi umum ya, itu semua orang yang normal akan mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Dan dia juga akan mempersiapkan dirinya untuk masa tuanya. Itu yang Makanya pertama. dibutuhin Yang JHT. kedua adalah ya, untuk persoalan jangka pendeknya dikarenakan beliau ya si Poltak ini kena PHK, pemerintah sudah menyiapkan program agar supaya dia terlindungi ketika dia terkena PHK. Ya, Itu ini berapa- saya itu- mau nanggapi ini Emang, nih. ya, silakan. Emang kalau orang PHK dapat JKP bertahan berapa lama sih uangnya 6 itu? bulan. 6 bulan, Cuma itu 6 pun bulan, Pak. 45% Dan tidak dari total gaji terakhir, Iya, 3 cuma bulan 6 pertama, bulan. 25% nanti dari total gaji terakhir. Artinya menurut Bapak, 32. Oh, Jadi 6 bulan begini. itu nggak sebenarnya nggak fair untuk dipakai sebagai Enggak. jaminan. Jadi gini loh, saya katakanlah ini ada JKP. Tapi kalau kita bandingkan coba sekarang ya.
saya PHK, saya bekerja, Sipoltak ini, saya anggaplah saya Sipoltak. Saya baru bekerja 5 tahun. Berarti saya menabung JHT baru 5 tahun. Ya. Tabungan saya mungkin baru 2 juta. Ya. Dan kemudian saya kena PHK. Ketimbang saya ngambil JHT yang 2 juta. Mungkin lebih baik saya mendapatkan perlindungan dari JKP. Yang lebih baik dari itu ada. Ini kan tawaran nih. Yang lebih baik dari situ adalah JKP-nya dapat, JHT-nya boleh diambil. Iya. Kalau Ya kan, begitu, karena JHT kan punya dia. Bapak sebagai Begini loh, perwakilan sebentar, rakyat saya kecewa sekali. Jadi Loh, ini, saya begini. juga kecewa sebetulnya Bapak dari DPR tadi. tidak, begini, Pak begini, Timbul ya, dari tadi karena ingin yang bicara kita harus terus. kita pertimbangkan. Terus dia soal undang-undang disalahkan. Iya. Seakan-akan ini salah. Iya, DPR Dan sempat salah. dibilang salah, terus Iya. dirubah lagi katanya nggak salah. Iya. Kalau mau kecewa dari tadi saya dengar terus nih, lebih baik saya nggak usah jadi pembicara ya Bang Kalau Rudi. dianggap salah, Karena apa? Karena ini Anda nggak fair tahan, ini. Diskusi jangan tidak ngomong fair. terus. Sebelah sana terus yang ngomong. Bukan, Iya, saya mau kasih tahu. gantian ngomong. Kan ditanya, mana pilihan yang terbaik? Saya katakan JKP diambil, JHT dapat. JHT dapat. Rakyat Kalau kan mau, sebentar. Kalau seperti itu, Sebentar, Pak. sebentar, Saya Pak. kan mau bicara dulu. Sebentar. Kalau JHT-nya mau disimpan sampai 56 tahun, silakan. Kan boleh juga begitu. juga. Mau diambil sekarang, silakan. Karena ada orang JKP-nya diambil, Bang Hotman. Ya. Ternyata dia mau bikin usaha baru nggak cukup duitnya. Ya. Begitu dilihatnya JHT, andai kata JHT digabung dengan JKP, bisa bikin usaha baru. Dan ini kan bisa membuka lahan baru untuk dia dan bisa untuk bertahan. Akhirnya dia nggak miskin muda seperti yang dikhawatirkan Bang Hotman tadi. Ini loh, jadi ini pilihan-pilihan ini banyak. Oke. Kemudian begini, pemerintah katanya seperti orang tua mengasuh anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak pernah didengar. Mestinya kan para pekerja didengar dong sebagai anak. Anak usulannya jangan begitu. Ya tolong dirubah. Ya dengan demikian ada diskusi antara orang tua dengan anak. Coba, Sehingga keputusan yang diambil bisa diterapkan bersama-sama. Kita melihat dulu polling tentang JHT ini, ya. Pasti Di tidak segmen setuju berikutnya, ya. Di segmen berikutnya kita akan melihat apa kata publik atas JHT ini. Kembali lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan lihat polling di sosmed. Ya, kapan JHT itu boleh diambil? Apakah setelah resign atau PHK atau harus setelah pensiun umur 56 tahun? Ah, ini dia nih. Lebih sedikit yang mengatakan setelah pensiun. Jadi mayoritas pollingnya mengatakan sesudah PHK. Pak Ujang, sebentar. Ini apakah menyuarakan, ini adalah bukti suara rakyat atau gimana? Yang pertama ini gambaran bahwa ini adalah persepsi mayoritas keinginan para Masyarakat. pekerja. Ya. Yang kedua, adanya demonstrasi hari ini dari teman-teman pekerja itu menandakan bahwa mereka menolak. Artinya begini, saya Bang, gini-gini ya kecil-kecil, saya dosen, saya tiap hari menerima telepon dari seluruh Indonesia karena saya pengamat kan. Ya. Lalu juga sering dekat dengan masyarakat. Banyak mengeluh persoalan-persoalan yang PHK lah, nggak dapat kerja, bahkan saya nggak punya uang begini Bang, banyak didatangin oleh orang. Oleh teman-teman pekerja ya kita salurkan kemana yang saya bisa gitu, karena kita dekat dengan bupati dan sebagainya. Jadi Bapak sependapat dengan mayoritas ini Iya, ya? dalam konteks ini, dan kebetulan saya kan tadi sebagai dosen kaum pekerja ya kan, ya ingin memperjuangkan juga secara objektif bahwa permen pahit ini Ya. saya mengatakan harus dicabut. Bahkan saudara saya yang di Kerawang, buruh sama yang di Purwakarta, yang di Subang kontak saya. Mana katanya Om, suaranya Om Ujang mana katanya untuk Terima kasih. memperjuangkan kaum buruh. Oke, selain polling ini kita akan melihat juga komentar-komentar di sosmed berikut ini. Kalau misalnya saya berhenti di usia 40 tahun dan ingin membuka usaha, terus saya harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mencairkan JHT. Sama dengan pertanyaan tadi. Berikutnya, dari Kavi Kustik, logikanya jangan dibolak-balik. Banyak perusahaan bandel, justru JHT itu nolong banget karena lebih banyak perusahaan yang nggak mau ngasih yang disebut skema perlindungan. Emangnya negara mau bantu? Kemudian dari Adon, Min, rekan saya di PHK umur 40 tahun. Cairin BPJS TK buat modal buka warung kecil. Alhamdulillah, sekarang lancar. Bayangkan kalau aturan ini berlaku harus nunggu 16 tahun buat cairin BPJS. Lalu dari mana biaya hidup anak dan istrinya? Cari kerja sudah tidak bisa karena udah kepala 4. Untuk saya kepala 3.
Oke? Saya kerja dari 7 Desember 2017 sampai 2021. Nggak ada sepeser pun uang pesangon lagi dari perusahaan. Padahal saya karyawan tetap. Alhamdulillah juga JHT saya sudah cair tahun lalu. Dan saya masih belum bekerja lagi sampai sekarang. 1 tahun dia nganggur. Oke, Ibu Basani. Ini banyak contoh-contoh. Ternyata setelah PHK nganggur selamanya. Nganggur selamanya. Ya. Dan padahal uangnya masih ada di BPJS TK. Ini bagaimana, Bu? Jadi sebenarnya Pak, banyak kan program pemerintah. Sekarang ada kartu prakerja. Ya kan bagi orang yang PHK. Ada juga program itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah banyak memberikan perlindungan kepada pekerja kita. Yang saya katakan tadi, ada sejumlah uang yang sudah dia terima. Kalau dia PHK baik-baik kan dapat pesangon. Ada penghargaan. Ya kan, ada hak seharusnya diterima. Tapi kan banyak yang tidak dapat pesangon, disuruh mengundurkan diri PHK terselubung. Gimana itu? Tidak ada disuruh Pak mengundurkan diri. Banyak, Bu. Banyak. Saya kan pengacara, Bu. Faktanya banyak. Itu kan nanti bisa dilihat, Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya mengapa resign tidak mendapat pesangon penghargaan? Karena itu kan atas kemauan dia sendiri. Tidak ada PHK dari perusahaan. Tapi kenyataannya, Bu, semua orang tahu. Ada. 90% resign itu adalah PHK terselubung. Iya. Itu kenyataannya di masyarakat. Betul. Faktanya begitu. Faktanya. Karyawannya, majikannya sangat pintar disuruh mengundurkan diri. Justru Ini itu kan, ini, Pak. Ini saya mau maksud tanggapi kita. yang soal Ya, silakan, Pak. subsidi pemerintah ya. Ya. Betul bahwa subsidi pemerintah banyak ya. Ada yang tadi misalnya subsidi upah. Saya kasih contoh. Ya. Subsidi upah ini dari data-data yang dimiliki oleh BPJS Tenagakerja waktu itu tidak semuanya ternyata tercover. Ada yang salah data, ada yang salah akhirnya itu nggak dapat. Sebagian ya, ada banyak juga itu. Nanti pas saya dicek lagi datanya itu sampai jutaan juga nggak dapat. Kemudian yang kedua itu orang yang disubsidi upah tadi itu rata-rata kalau dia sudah PHK itu nggak dapat, malah justru yang disubsidi yang masih bekerja tercatat sebagai pesertanya BPJS Tenagakerja. Nah kalau misalnya model seperti itu, ini kan kebutuhannya untuk siapa? Ini kan kebutuhannya bagi mereka yang bermasalah tadi. Jadi bantuan dia setelah dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dan ada lagi bantuan-bantuan lain misalnya kayak pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu orang sekarang coba masuk ke situ saja susah. Banyak orang yang membutuhkan malah nggak dapat. Dan apalagi misalnya kalau kita lihat ini para pekerja ini jangan dilihat di Jakarta saja, jangan dilihat Surabaya. Teorinya indah gitu ya? Iya, lihat di daerah-daerah kecil sana yang katakan internetnya itu tidak secanggih yang ada di Jakarta. Mereka masuk ke situ aja agak susah. Saya tambahin sedikit. Begitu. Jadi fakta yang di sosial media pendapat itulah fakta lapangan. Orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, yang bisa diharapkan bertahan hidup, atau tadi ada yang modal usaha, karena dia kan orang kecil, kepala 4, kepala 3 aja udah susah cari kerja. Apalagi sistem outsourcing dan karyawan kontrak begitu kuat. Sehingga yang dicari usia kepala 2. Nah kepala 3, kepala 4 ini lebih akhirnya berpikir untuk wirausaha. Atau mempertahankan hidupnya lah. Untuk uang yang bisa diandalkan cuma JHT. BSU itu tadi terbatas dan sekarang udah stop. Kemudian kalau bicara kartu prakerja bagus nggak? Sangat bagus. Dan itu luar biasa. Tetapi itu kan untuk suasana normal. Di mana orang kalau dia ter-PHK, belajar dulu, pendidikan dulu, training dulu, uang saku paling 600.000. Cuma 3 bulan. JHT itu bukan itu jiwanya. JHT itu adalah buffer. Dia penyangga. Maka PP nomor 60 itu Presiden jelas. Dia adalah penyangga agar orang bisa bertahan hidup, dan kalau dia di PHK pada usia 30-40 tahun yang disampaikan oleh kawan-kawan netizen tadi, dia bisa usaha bakso, usaha kuliner kecil-kecilan, bahkan melalui marketplace juga dia bisa usaha kecil-kecilan. Yang Anda alami kalau seorang karyawan misalnya level SMA di PHK, ya pada dasarnya nasibnya sudah 27 tahun saja, abang bisa lihat siapa yang melamar ke Gojek dan Grab. Itu adalah orang-orang yang usia produktif. 27 sampai usia 40. Itu menjelaskan bahwa ketika PHK, madesu lah tanda petik, masa depan suram. Apalagi sekarang suasananya tidak normal. Apa yang tadi dijelaskan, JKP misal. JKP itu Bang, ambil ya 25%, 3 bulan ketiga.
Paling tinggi batas upahnya 5 juta. 25% berapa? 1.250.000. Mana kuat hidup ya? 1.250.000 rupiah untuk 3 bulan. Tadi kalau 5 tahun kerja, JHT potongannya 250.000 loh, karena rata-rata 5 juta. Kali 5,7% itu kan sekitar 300.000. 300.000 kali 12 3,6 juta. Kali 5 tahun 17 juta. Dan itu uangnya dia. Uangnya dia. Pak Timbul, Ya. ada pertanyaan soal trust issue di sini. Ya. Bapak kan pengamat Ya. BPJS. Katanya dana JHT ini di BPJS sudah sampai 500 triliun. Ada pertanyaan, jangan-jangan uang ini dipakai untuk proyek lain. Ada yang bahkan bertanya, jangan-jangan dipakai untuk membiayai proyek ibu kota yang baru. Apa kata Bapak? Jadi gini, Undang-Undang 40 tadi kan sudah men-setting bahwa jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk menjamin di masa tua, dan itu menurut saya baik ya. Jadi Permenaker itu sudah sesuai. Nah, jadi ketika dana itu dibayar oleh pengusaha 3,7% dan 2% dari pekerja, itu masuk ke akunnya dia di BPJS Tenaga demi hukum uangnya pekerja. Dan uang itu diperintahkan oleh undang-undang dan PP-PP-nya, PP 9955, diinvestasikan. Jadi per 31 Desember 2021 ada sekitar 372,2 triliun uang JHT saja. Dimasukkan kemana itu? Nah, ada 6 instrumen. Ya. Pertama yang lebih banyak obligasi negara. Ya. Ada 64% di sana. Ya. Ya, karena memang mengacu pada peraturan OJK nomor 1 tahun 2015. Semuanya indah gitu ya? Enggak, ini aturan. Ya, aturan. Duitnya ada. Minimal 50% dana kelolaan BPJS Tenagakerjaan itu ditaruh di obligasi negara, surat berharga. Nah, kedua, ditaruh di saham. Itu Ya. ada sekitar 14%. Dan itu membeli saham-saham LQ45 yang saham-saham unggulan. Nah, 2020 kemarin seluruh dana-dana ini BPJS Tenagakerjaan menghasilkan 32 triliun. Di 2021 nih yang saya dengar seluruh dana termasuk JHT itu menghasilkan 35 triliun. Bapak mengatakan bahwa memang uang hasil itu JHT ada. itu dibisniskan bagus. Ya. Pertanyaannya adalah si Poltak di PHK umur 32. Ya. Misalnya JHT-nya 50 juta. Ya. Tapi menurut peraturan sekarang baru boleh ngambil 24 tahun lagi. Ya. 50 juta 24 tahun lagi. Maka itu saya Bisa-bisa jelasin ini, Pak. nilainya Kan ada inflasi dan pengembangan usahanya. 2016 imbal hasilnya 7,19%. 2017 naik 7,83%. 2018 turun 6,26%. Itu kan BP. Taruh denger Bang, ya. Jadi Timbul ini 2018 harusnya 2019 membaca 6,08%. membaca temuan 2020 BPK. 5,59%. Temuan BPK gimana? Anggaplah 5% ya per tahun. Kalau Abang si Poltak Hutapea itu punya 50 juta. Diambil 5% setiap tahun, 2,5 juta. Kali 20 tahun, 50 juta. Uangnya di 20 tahun kemudian menjadi 100 juta. Lihat dulu. Itu Bang, Sebentar dulu. itu. Nggak Jadi begitu. Sebentar, Pak, sebentar. dia tidak di bawah inflasi, Sebentar dia dulu, di Pak. atas inflasi. Sebentar dulu. Nggak begitu. Kalau uang si Poltak itu menurut hitungan terakhir 50 juta tahun Iya. 32. Iya. Bagaimana bisa nambah? Iya. Diinvestasikan Bang, diinvestasikan. Oke, sebentar. Enggak, itu Sebentar, aturannya. Pak, sebentar, Pak. Ya. Diinvestasikan kan, tapi kan itu BPJS, Iya. bukan kepada kantong si Poltak. Saya mau tanggap yang Gimana ini. Pak Saleh? Pak Saleh gimana? Jadi ini yang diceritakan Bang Timbul ini lagi-lagi ini cerita indah, Ya. ya kan? Tapi Bukan cerita Fakta. indah ini. Enggak, Saya sebentar. sudah Kita bisa baca di mengalaminya koran. ini. inilah kelemahannya Bang Timbul, katanya kalau Pak Said ngomong-ngomong begini, Bapak langsung bantah, saya mau bicara. Ini saya lagi mau bicara, Ya, Bapak Pak langsung Saleh. bantah. Ya, Pak Saleh. Iya kan, bagaimana ceritanya? Kita kan juga mengawasi, ini kan tugas kita mengawasi dana BPJS. Jadi, pertama ya, apa yang disampaikan oleh Pak Timbul tadi, itu memang betul, ada investasi memang untuk Itu surat benar. berharga negara, benar. Nah, tetapi itu akhir periode BPJS yang lalu, itu sampai dilaporin ke aparat penegak hukum. Karena? Ada temuan-temuan. Ya. Nah, jadi secara detail ya ada, pokoknya ada masalah lah di dalam laporan keuangan yang mereka di BPJS Tenagakerjaan. Ya. Saya detailnya nggak ikut Bang Horman, karena Ya. saya memang nggak ikut mendeteksi soal penggunaan dan penyalahgunaan keuangannya. Itu satu, berarti kan ada masalah. Ya. Yang kedua, itu kan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang berjangka waktu. Dan atas nama BPJS. Atas nama BPJS. Bukan atas nama Tenagakerjaan. si Poltak. Bukan atas nama si Poltak tadi. Sehingga uang si Poltak nggak naik. Tapi kalau itu bisa dijawab karena itu memang ada virtual account masing-masing orang. Ya. Jadi nanti kenaikannya sesuai dengan virtual account itu. Tetapi bukan itu masalahnya. Ini kalau ras Bang. Ya. Kalau misalnya ada PHK, rame-rame nih PHK. Kemudian orang pada mau minta nih sesuatu dari JHT tadi.
Kan nggak mungkin mereka tarik semua uang yang berjangka Karena ini. sudah diinvestasikan. Karena berjangka. Ya. Jadi jangan-jangan sebentar Bang Timbul, saya lihat udah mau pegang sesuatu. Ya. Jadi khawatirnya ini kan jangan sampai ada mispersepsi di kalangan masyarakat bahwa ini jangan-jangan ini JHT nggak boleh diambil untuk menghindari rush ini. Karena kemarin penarikan uang JHT itu besar. Pada saat mulai dari tahun 2020 awal pandemi, 2021 puncaknya saya kira, dan sampai sekarang masih ada penarikan itu. Jadi Anda menduga peraturan menteri ini bisa untuk jadi mencegah ini ras. supaya jangan diambil semua uangnya dan supaya tetap ini bisa ada di sana Oke, untuk kita akan investasi. jawab berikutnya. Karena memang dia diinvestasikan dalam waktu dan jangka tertentu. Kita istirahat dulu, kembali sesudah berikut ini. Tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room, Pak Peter. Ada sinyalemen, ya, katanya buru-buru dibuat peraturan menteri ini untuk mencegah ras, untuk mencegah dicairkan ini dana JHT. Apa benar dari segi ekonomi ada alasan seperti itu? Kalau di logika bisa saja, tetapi kalau kita hitung nampaknya enggak, Bang. Dari mana Anda Pertama tahu? dari jumlah. Ya. Tadi kan jumlah dari yang kena PHK kan sudah terhitung dan itu sudah akumulasi yang lalu. Ya. Dan kalaupun mereka sudah mau mengambil, sudah mengambil yang lalu, Bang. Ya. Jadi kan ini kita bicara yang akan ke depan. Kan? Ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah, nampaknya tekanannya tidak akan sebesar itu. Ya. Ya. Yang kedua, kalaupun ada tekanan, ya, bukan berarti investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa dicairkan. Ya, walaupun tadi investasinya jangka panjang, tapi kan di dalam pasar keuangan itu ada pasar sekundernya. Ya. Jadi bisa dicairkan, bisa diperjualbelikan, ya. Misalnya surat utang negara, wow banyak sekali yang mau beli, Bang. Ya. Karena surat utang negara kita itu memberikan return yang tinggi. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, ya, ini kan ada pengawasnya nih, ada Pak Saleh juga yang ngawasin. Apa Asabri sama Asuransi Jiwasraya nggak ada pengawas? Masalahnya begini, ya. Walaupun itu diawasi, ya, kalau itu namanya penipuan atau rekayasa, bisa saja diawasi tapi tidak terlihat. Ya. Sekarang saya juga tidak menjamin bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan karena saya tidak ikut mengawasi. Anda tidak menjamin bahwa BPJS itu pun kecolongan gitu? Saya tidak bisa menjamin karena saya tidak mengawasi. Jadi, fair. Ada ini. Tetapi mungkin ada BPJS Ketenagakerjaan Watch. Pak Timbul, pertanyaannya begini. Ya. Asabri, Asuransi Jiwasraya juga diawasin oleh Menek BUMN. Ada pengawasnya. BPJS juga ada pengawasnya. Bedanya apa? Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu diawasi oleh OJK, diawasi diaudit oleh BPK. Asuransi Jiwasraya. Dengar dulu ya Pak. Asuransi Jiwasraya juga diawasi oleh OJK di Tapi bursa. faktanya semuanya memang diawasi ada betul. Nah, faktanya sekarang ketika kita bilang ada kasus di Kejaksaan Agung, itu kan hanya terkait dengan unrealized loss, terkait dengan saham. Unrealized loss itu waktu betul 48 triliun karena IHSG-nya turun. Nah sekarang kalau IHSG udah 6.700, unrealized loss-nya itu turun. Itu kan hanya bagaimana bisnis kita beli saham. Kan kalau beli saham nggak mungkin naik terus Bang, naik turun. Itu namanya juga unrealized loss, belum realisasi loss. Nah ini pertama ya. Tapi dari segi ekonomi ada loss. Sekarang saya mau jawab tentang tadi. Nambahkan sedikit aja sebelum ke sana Bang Timbul. Kalau di Jiwasraya, Asabri, kasusnya itu utamanya pada saham. Karena dia mainnya di saham gorengan. Gorengan. Tapi kalau tadi disebutkan oleh Bang Timbul tadi, struktur komposisi dari investasinya BPJS Ketenagakerjaan, utamanya ada pada SUN, pada utang negara, surat utang negara. Dan surat utang negara ini nggak bisa dipermainkan, Bang. Ya. Berapa persen dari dana? Tadi sudah saya sebutkan. Berapa persen? Obligasi itu sekitar 64%, saham itu 14%, reksadana itu 7%, deposito 12%. Nah, jadi yang bisa dipermainkan hanya 14%. Kalaupun beli saham, Bang, reksadana juga bisa dimainkan. Iya, dimainkan reksadana saham ada. Enggak gini, Bang. Saya mau tanya, apakah ini dana karena ras? Saya mau katakan, rasio klaim itu 71%. Rasio klaim itu apa? Klaim dibagi iuran yang masuk. Iuran yang masuk 100 dikembalikan 71. Artinya dari sisi pendanaan tidak ada masalah. Kedua, saya mau katakan per 31 Desember datanya 2021, deposito itu 52 triliun.
Artinya deposito itu liquid, bisa dicairkan 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Bang Hotman, saya mau kasih Artinya, tanggapan. tidak ada Saya masalah kasih- terkait dengan kasih tanggapan kalau dulu. ketakutan ras. Nggak. Saya pikir dananya itu ada dan datanya itu ada. Seperti itu, Bang. Saya Pak kasih Peter, sebentar dulu. tanggapan. Apakah permen ini ada kaitannya, katanya APBN kita defisit? Ada kaitannya Hubungannya kan? itu Bang. Nggak ada hubungannya itu. Ada. Ya. Kalau menurut saya ada. Nggak ada. Ya, begini, saya jelaskan. Ada Kenapa ini kaitannya. nggak ada hubungannya? Ya. Karena ini masalah jaminan hari tua yang sumber uangnya adalah dari pekerja dan perusahaan. Dan kemudian Itu pertama. uangnya dipakai gitu loh. Ya, dan kemudian itu dikelola oleh siapa? Oleh BPJS Ketenagakerjaan yang kalau dilihat tadi dijelaskan oleh Bang Timbul juga, pengelolaannya sampai saat ini terkategorikan baik. Ya. Yang kedua adalah bedanya dengan Jiwasraya adalah aliran kas untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang ini sangat liquid karena kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dan tidak berhenti. Beda dengan Kalau Asabri, itu diinvestasikan ke Sun, ya, kita kan tadi mengatakan APBN defisit. Kalau- Kalau Sun dicairkan berarti kan negara harus bayar. enggak. Saya kasih bukan komentar, seperti Bang. itu, Bang Hotman. Ini kayak Makanya saya pengamat sebutkan semua. tadi. Nggak ada suara burunya ini. Sebentar. Suara burunya Udah. hilang jadinya. Satu menit. Jadi silakan. kalau dia Habis ini. diperdagangkan di pasar sekunder tidak ada hubungannya, pemerintah harus membayar kembali. Jadi yang akan membeli adalah investor lain. Terima kasih. Begini. Kepada Pak Said. JHT itu dana segar. Ya. Makanya mau unrealized 100 triliun pun tetap liquid. Tiap bulan uang masuk, Ya. setiap tahun naik, Ya. jumlah peserta naik. Ya. Beda dengan Asabri dan Jiwasraya langsung ketahuan. Ya. Tapi kan kita nggak bisa biarkan 1 rupiah pun uang buruh dan pengusaha yang mengiur itu adalah korupsi. Ya. Nah oleh karena itu unrealized tadi saham yang kemudian tidak diberhentikan, kan tidak diberhentikan temuan dari Komisi 9 oleh direksi waktu itu. Mau seenaknya terus saja sahamnya turun, harus di-cut. Temuan BPK menjelaskan itu. Jadi Timbul jangan terlalu cerita yang indah-indah. Realitasnya ada persoalan. Nggak indah. Kami berpendapat bahwa betul ada ketidakcukupan dana di JHT akibat pandemi 2 tahun, orang kan ngambil JHT. Sehingga kecukupan dananya terganggu. Kemana itu? Itu yang temuan BPK harusnya dibentuk pansus. Bapak setuju dengan Pak Saleh gimana? Benar ada kecurigaan. Bukan kecurigaan, faktanya kenapa dana itu kemudian tidak boleh diambil, harus menunggu masa pensiun. Kenapa? Penjelasan dari netizen kan jelas. Jadi ini kan salah satu asumsi yang muncul dan berkembang di masyarakat. Ya. Tadi Menurut ini Bapak? dugaannya saya juga mungkin bisa jadi ini salah satu. Saya hanya mau mengatakan begini loh Pak Timbul. Uang yang liquid di Indonesia ini itu dipegang oleh 2 lembaga sekarang. Yang duitnya sampai di atas 500, yaitu BPJS Tenagakerja, satu lagi BPKH Pak, dana haji. Ya, itu hampir 500 juga bahkan lebih ya dana haji itu. Cuman tapi ini bukan uang pemerintah. Ini uang rakyat. Nah, karena itu kita harus menjaga ini. Kan masalahnya itu concern kita di situ. Kemudian yang kedua, ingat, BPJS Tenagakerja itu bisa dapat duit banyak itu bukan karena karya daripada direksinya yang begitu luar biasa, bukan. Tapi karena ada perintah undang-undang setiap pekerja yang bekerja di perusahaan tertentu dia harus wajib menjadi peserta BPJS. Karena dia wajib menjadi peserta BPJS, wajib membayar iuran. Jadi Anda berpendapat. Jadi karena itu ini, mohon maaf karena dia memang diwajibkan seperti itu dan prestasinya itu sebetulnya menurut saya itu enggak biasa-biasa saja gitu. Karena itu kita harus hargai uang daripada pekerja ini. Oke, pertanyaannya, jadi sebagai anggota DPR, Anda juga berpendapat bisa juga terjadi seperti di Jiwasraya dan Asabri di penggunaan uang ini oleh BPJS. Jadi sebetulnya gini, kalau itu pertanyaannya jawabannya pakai analogi saja, Bang. Ya. Itu BUMN saja itu banyak yang rugi, banyak bangkrut, Bang. Ya. Apa tidak diawasi itu? Benar. Diawasi Komisi 6 yang ngawasi. Kalau menurut bisa saya- juga habis gitu loh. Saya- betul bahwa di sini ada Dewas BPJS, ada DPR, ada OJK, yang sana juga sama. Kalau Kurang menurut lebih sama. saya, Bang Hotman, tapi tetap Kita bisa istirahat rugi. dulu. Kita istirahat dulu setelah berikut ini. Kembali di Hot Room.
Kembali lagi di Hot Room, kita akan tiba ke segmen kesimpulan, closing statement dari setiap narasumber. Kurang dari 1 menit. Ibu Basani, silakan kesimpulan Anda gimana? Jadi kebijakan JHT 56 tahun sudah benar. Sudah benar? Sudah. Karena itu kembali ke filosofi bahwa sejumlah dana yang dinikmati di hari tua. Dan ini juga sudah sejalan dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS. Dan ini juga sudah sesuai dengan konvensi ILO nomor 102. Di situ pun diatur bahwa JHT itu adalah dana nanti di hari tuanya supaya bisa dilaksanakan. Nah kalau menurut saya sudah sesuai Pak. Karena sekarang banyak juga program pemerintah untuk para pekerja kita yang PHK. Kita kan ada kartu prakerja, ada jaminan kehilangan pekerjaan, sudah ada uang kompensasi bagi yang PKWT, ada pesangon, ada dan sebagainya. Jadi tinggal sekarang bagaimana pekerja kita ini mengelola dana yang diterima PHK itu untuk kelanjutan dia dapat pekerjaan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Timbul, Anda sangat membela BPJS. Tolong dalam kesimpulan saudara, kapan Anda ditunjuk sebagai pimpinan BPJS? Tidak untuk itu. Saya hanya mau mengatakan begini, kami mengamati jalannya jaminan sosial, bahwa memang filosofi kehadiran JHT dan JP untuk masa depan, supaya masyarakat tua kita tidak miskin. Dan itu penggunaan uang itu diatur oleh undang-undang, ya, walaupun itu uang buruh. Dan kemudian itu diinvestasikan, kami mengamati, dan dalam setiap tahun, setiap akhir bulan Juli itu ya, maksimal Juli setiap tahun, yang sebelumnya itu dipublikasi di 2 media massa. Kita bisa baca laporan keuangannya, berapa asetnya, berapa kewajiban klaimnya dan sebagainya. Itu sangat clear. Dan saya kira memang bahwa saatnya kita terus dorong bagaimana jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat uang tunai, pendidikan, pelatihan vokasional dan informasi pasar kerja tersosialisasi. Jadi menurut kesimpulan Bapak, penggunaan uang oleh BPJS masih sangat indah. Masih sangat menurut ketentuan BPK, oke. Nanti kita akan, mudah-mudahan kita ketemu 5 tahun lagi di sini. Iya, nggak apa-apa. Pak Peter, silakan kesimpulannya. Ya, saya ingin menutup apa yang sudah saya sampaikan dengan harapan, Bang Hormat. Karena apa yang kita diskusikan, ramainya kita di sini adalah dikarenakan komunikasi yang sangat buruk dari pemerintah dan BPJS. Ya. Jadi hal ini yang harus diperbaiki. Ya, sangat mutlak untuk diperbaiki. Untuk konsep JHT itu baik, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan benar menjadi sesuatu yang tadi terasa pahit. Ya. JHT harus dijelaskan dan jaminan kehilangan pekerjaan harus dijelaskan secara tuntas. Dan kalau itu ada kekurangan, maka itulah yang harus kita perbaiki. BPJS Ketenagakerjaan juga bukan malaikat yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan itu harus tetap ditingkatkan. Terima kasih. Pak Saleh, apakah undang-undang tentang jaminan sosial tadi yang mengatakan tidak termasuk PHK untuk mencairkan JHT mau dirubah nggak secepat mungkin? Bapak kan tidak setuju dengan permen ini. Ya, jadi saya kira ini undang-undang ini sebetulnya kan sudah berumur juga ya, sudah nomor 40 ya, nomor 40 ya. Jadi karena itu memang kalaupun mau kita merubah itu harus membaca secara kolektif, Bang. Karena ini undang-undang ini SJSN misalnya, dia bukan hanya bicara soal BPJS Tenagakerja, tapi ada di sana BPJS Kesehatan. Undang-undang BPJS itu sendiri juga bukan undang-undang tentang BPJS Tenagakerja saja, tetapi separuhnya adalah tentang BPJS Kesehatan. Jadi karena itu kalau pertanyaan itu di BPJS Kesehatan pun ada problem juga sebetulnya, termasuk misalnya kelas standar. Nah karena itu kalaupun kita mau membahas ini nanti tentu akan kita kaji lagi. Tapi intinya kalaupun kita mau merubah undang-undang apapun namanya yang berkenaan dengan hajat hidup rakyat, rakyatnya harus dilibatkan secara aktif. Apalagi yang berkenaan dengan buruh dan para pekerja. Karena buruh dan pekerja dimanapun di dunia ini itu sangat sensitif. Jadi pertanyaan kunci, apakah Bapak sebagai anggota DPR setuju Undang-Undang nomor 40 dirubah agar PHK termasuk salah satu alasan pencairan jaminan hari tua? Yes or no? Yes. Terima kasih. Pak Said, silakan. Pertama kesimpulannya, sebagaimana suara buruh, suara netizen, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang kedua, tetap PP nomor 60 2015 yang menyatakan JHT boleh
diambil pada saat PHK paling lambat 1 bulan dalam turunan Permenaker 19-nya adalah harus diberlakukan. Buruh akan melakukan apa kalau Buruh, tetap ditolak? Satu, akan meminta dan sudah kita berkirim surat pada Presiden. Menaker melawan Presiden, layak untuk diganti, dipertimbangkan. Siapa harus diganti? Menaker harus diganti karena dia melawan Presiden, bertahan ini. Karena berarti dia permen melawan ini Presiden. bertentangan dengan PP nomor 60. Berarti dia menyalahkan Presiden. Terima Tentang kasih. timbul lain menyalahkan Presiden, itu urusan timbul. Tapi Menaker udah menyalahkan Presiden. Dan yang pasti JHT adalah tabungan sosial. Kondisi ekonomi kita belum begitu membaik. Terima kasih. Oleh karena itu harus dibayar saat dia di PHK. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ujang, Ya, siap. tolong Anda kesimpulannya, kalau itu benar uang daripada si buruh, apakah memang berhak dia untuk mendapatkan segera uangnya itu? Ya, berhak untuk mendapatkan hak itu, Bang. Pertama kenapa? Itu kan hasil kerja keras dia. Dan dipotong dari gaji dia? Iya, dipotong dari gaji. Termasuk saya. Hasil kerja keras saya kan dipotong dari gaji saya setiap bulan sebagai dosen kan begitu. Artinya saya berhak untuk mendapatkan ketika saya misalkan pensiun ya kan dini atau saya mengundurkan diri dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tetapi yang saya ingin lihat, Bang, secara politik. Kalau ini tidak dicabut ya, ini akan terus seperti snowball. Ya kan menggelinding sebagai sebuah kekuatan besar bagi kaum buruh. Dan tentu yang repot adalah Pak Jokowi. Citra Pak Jokowi akan jelek, akan negatif di mata para buruh. Buruh tadi seperti Bang Daulay katakan ya, bagaimana Omnibus Law gitu kan, undang-undang dicabut loh oleh MK, inkonstitusional bersyarat. Lalu bagaimana upah minimum bermasalah, lalu terakhir sekarang upah JHT, mohon maaf. Ini kan buruh itu sudah jatuh tertimpa tangga. Ini menjadi persoalan, bahkan kita kaum intelektual pun, dosen pun kategorinya masih kategori pekerja. Dan ini memperjuangkan dan kita semua bersuara. Ya oleh karena itu momentum hot room ini ya kan adalah momentum bagaimana permen itu ya dicabut. Sebagaimana tuntutan daripada para buruh yang dikomandai oleh Bang Said begitu, Bang. Terima kasih. Kesimpulannya adalah dalam membuat peraturan tidak boleh dilupakan bukan hanya aspek formalitas hierarki perundang-undangan yang dipikirkan, tapi juga aspek keadilan. Inilah kesimpulan daripada Hot Room. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV. Dan terima kasih kepada semua narasumber. Sampai ketemu di Hot Room. Metro TV. Metro TV